Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi'illah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Mukarram Ustaz Fadilah Ata'anallah bidul hayati, segenap para orang tua, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Malam ini Allah masih memberikan kita kekuatan hingga kita bisa menyelesaikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah puasa Ramadan di siang hari, dan kita bisa melaksanakan daripada apa yang disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana intinya kita puasa, kita akan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Intinya adalah untuk tetap menjadikan kita hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau udah cintanya sama Allah, cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati ini gak jadi keras. Hati ini gak jadi keras. Hati ini bakal lembut. Hati ini bakal gampang untuk menerima kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh jujur, kita ini manusia hamba Allah yang beriman. Kita mengimani Allah dan mengimani hari akhir, hari kiamat. Tentunya kita gak pengen tuh jadi orang yang celaka. Ada gak yang pengen celaka? Gak ada. Jangankan sampai akhirat, di dunia saja nih kita gak kepingin jadi orang yang celaka. Maka Al-Imam Hasan mengatakan, tanda dari ciri atau tanda orang-orang celaka di dunia wal akhirah, kata beliau, arba'u min a'lamin saghar. 4 perkara ini katanya tanda ciri orang yang celaka. Yang pertama kata beliau, qalbun qasi, orang yang hatinya keras. Orang kalau udah hatinya keras kayak batu, ya udah susah banget kalau dikasih tahu. Katanya deh, gitu. Kebaikan-kebaikan yang harusnya dia terima gak bakal diterima semuanya. Kenapa? Udah keras hatinya. Menurutnya dia baik aja deh, menurut dia, padahal belum tentu. Gitu. Ini termasuk kelompok orang-orang yang hatinya keras tuh, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayangnya Allah Subhanahu. Makanya puasa tuh mendidik kita supaya hati kita tak keras.
hatinya sabar jalanin puasa, sabar nungguin maghrib. Sabar nggak kita nungguin maghrib? Kalau udah deket-deket maghrib kan girang nggak? Girang. Belum disediain apa-apa tuh, udah ngeliat jam, setengah jam lagi nih kayaknya. Girang tuh, girang. Tapi puasa itu mendidik kita jadi orang yang sabar. Hati nih, kalau udah sabar, masya Allah, ibadah yang kita laksanakan karena sabar, hatinya lembut, ada sabar. Itu orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, kata beliau, ciri orang yang celaka adalah jumudul ain. Jumudul ain itu artinya air matanya beku. Bukan berarti keluar air mata itu kayak es, bukan. Air matanya beku itu artinya gak bisa nangis sama Allah. Gak bisa nangis karena dosa-dosanya. Kita 11 bulan tuh cari dunia, terus ada 1 bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan. 1 bulan disuruh merengek di depan Allah. Ramadan malamnya itu lebih mulia ketimbang siangnya. Kenapa? Kalau siang hari Ramadan orang semuanya puasa, tapi kalau udah datang waktu maghrib, waktu isya malam hari, lihat di situ tuh, mana hamba yang benar-benar dia menjalankan Ramadannya karena Allah. Sekarang lihat, baru hari ke-6, ke-5 mau ke-6, udah banyak kemajuan. Kemana? Padahal malam Ramadan itu malam yang mulia, malam yang di dalamnya itu malam kita disuruh hidupin malam-malam dengan ibadah, dengan zikir, nangis. Pernah nangis? Pernah gak kita nangis? Sering. Sebab nangis kenapa? Kalau kita ini kebanyakan nangisnya kenapa? Ya Allah, kita kebanyakan nangisnya masalah dunia. Pernah gak Pak nangisin dosa? Malam-malam sendirian, ada ruang khusus di rumah, nangis. Ngapain nangis? Ngapain? Ngerengek sama Allah, akuin dosa sama Allah. Tapi kalau air matanya nggak pernah keluar cuma karena perkara dunia, celaka. Karena mata yang selamat nanti di akhirat, kata Rasulullah, adalah mata yang dia begadang di waktu malam netesin air matanya karena takut sama Allah Subhanahu. Bukan begadang malam-malam yang lain-lain, begadangnya karena apa? Mendekati diri sama Allah. Ramadan, tidur jam berapa kalau Ramadan? Mau tidur jam 12 bangun sahur juga. Mau tidur jam 1 bangun sahur juga. Ayo isi malamnya buat apa? Nangis sama Allah. 2 tuh. Ketiga, orang celaka adalah tulul amal. Orang yang punya keinginan yang tak tersampaikan, itu bahasanya angan-angan, tulul amal, panjangnya harapan, pengen begini, nol. Ntar nih, kalau bisnis saya goal, belum kerja, bisnisnya belum kelihatan, udah ngomong sama orang banyak. Ntar nih, tanah yang lebar tuh lihat, gua beli. Apa yang mau dicari? Akhirnya lalai ibadah, akhirnya lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dikejar angan-angannya, gak sampai ya. Capek gak? Cuma berangan-angan.
hidupnya cuma angan-angan. Orang yang banyak angan-angan biasanya tukang bohong. Betul Pak? Orang yang banyak angan-angannya biasanya dia tukang bohong. Tuhan bohong. Dia ditagih jadi yang aneh. Katanya itu pengen beli ini. Karena cuma baru bilang angan-angan. Ya celaka. Bisa dikatain orang, bisa dibenci orang. Akhirnya ibadah yang harusnya bisa kerjakan dengan sempurna, ya dengan istiqomah hilang dah tuh. Ya. 3. Keempat, yang menjadikan orang itu celaka, kata Abu Hatim Hasan, adalah al-hirsu al-dunya. Orang yang rakus sama dunia, maruk sama dunia, ya apa aja dihambang. Ya. Contoh kecil, ketika kita mau berbuka puasa, tuh lihat ya. Guru-guru kita ngajarin kalau mau buka puasa, makan yang pertama kali disunahkan sama Nabi, makan kurma rotok, itu air putih. Hati-hati, terkadang orang itu juga diuji hawa nafsunya ketika mau berbuka puasa. Dijaga tuh hawa nafsu, bukan hanya dari siang sampai maghrib itu juga hawa nafsu. Mata bisa dijaga, mulut bisa dijaga. Gila mau buka puasa, hawa nafsunya mau makan gak bisa kejaga. Ayo lu habok semua dimakan. Betul? Betul. Sunahnya apa? Rutok, kurma, air putih. Gak punya kurma, ya manis kan? Teh manis. Teh manis gak punya, gulanya aja lu galauin. Gula gak punya juga, permen gak punya juga, senyum, gigit aja jari itu. Masya Allah, begitu. Jadi ketika buka puasa, utamakan dulu sunnahnya Nabi, supaya kita dapat pahala besar. Bukan cuma yang wajib yang kita kerjakan, kita pengen dapat untung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tuh untung sunnah? Yes. Jangan pernah digambarkan sunnah itu kalau nggak dikerjain nggak dosa. Benar emang nggak dosa, tapi ente rugi. Nggak dipandang sama Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo ini waktunya di Ramadan, dari rumah kita dulu. Apa itu? Bapaknya kasih tahu anaknya, kurma dulu, ya, air putih dulu, kelar doa, habis doa baru sholat. Jangan ikutin yang lain. Kurma nggak dimakan, lontong udah 3. Sunnah tuh kan 3 Ustaz. Lontong yang dimakan, lontong 3, tahu berontak 3, 6 udah tuh. Iya. Belum bakwan 9, 3 semua Pak. Kerupuk mie itu belum air Pak, belum air. Belum didorong sama air. Akhirnya muncul deh teh pucuk sebotol. Ya Allah, kembung perut, bukannya semangat itu ibadah, akhirnya lemes, ngantuk. Dia diajak sholat aja, sholat itu aja. Ya Allah, pegangin perut aja, kenapa udah kenyang? Bukan nggak boleh, coba lihat porsinya. Lihat porsinya. Kita mau ibadah lagi ya di situ. Mau sholat maghrib, mau sholat tarawih. Jangan gara-gara makannya kekenyangan akhirnya tinggalin sholat tarawih. Yang adanya cuma di bulan Ramadan, jangan kerjain, rugi. Umur dikasih sama Allah, kesempatan dikasih sama Allah, sehat dikasih sama Allah. Tuh lihat berapa banyak orang sekarang yang di rumah sakit pengen bisa buka bersama sama keluarganya. Berapa banyak orang yang di rumah sakit yang dia pakai selang makannya kepengen bisa sholat tarawih bareng, makan bareng keluarganya, sahur bareng sama keluarganya. Oh kita sehat. Jangan tinggalin sunnah Nabi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang bikin saat maju di jangan. Artinya apa? Kita hilang dah tuh. Iya, jangan. Ini ya kalau saya kata saya mesti syukur alhamdulillah. Ya, kemarin saya di Masjid Boker itu Pak, namanya Baitur Rahman, masya Allah. Masjid segede itu tinggal 2 sak.
Itu juga mah bocah. Ya, bocah kabur habis tinggal 1,5. Ya Allah. Kalau bukan kita umat Nabi Muhammad, siapa yang mau hidupkan masjid? Siapa yang mau isi sholat tarawih siang? Ya, jangan termasuk bagian dari orang-orang yang cuma ibadahnya di bulan Ramadan. Jangan. Ya, setelah Ramadan semakin bertambah semangat. Insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hada wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.